Gua Jepang ini ternyata lorongnya begitu banyak. Jadi saat masuk ke dalam, lorong-lorongnya cukup banyak. Di samping itu juga lebarnya itu juga tidak sama. Lantainya juga naik turun. Bisa kita lihat Gua Jepangnya ini. Pintunya kelihatannya pintu lama ini. Kolonel Masturi. Kayaknya harus dicatat semua ini, Pak. Iya, bener nih. Curug Tilu, ada Dusun Bambu, ada Pakzu, ada apa namanya? Kalau naik lagi itu yang ke arah Cimahi. Kalau naik lagi ke arah Subang, itu Cikole Resort. Itu banyak sekali di sana. Pintu masuknya. Jadi enak kita kalau mau cari tempat wisata udah paham nih, Pak. Kalau kita kan mau ke gua kan Pak, gua apa namanya? Gua Belanda sama gua Jepang. Itu menurut Bapak gimana Pak itu, Pak? Kalau yang saya kan asli saya belum pernah ke sana. Belum ke sana, Belum, cuman kalau nganter iya. Iya ke sana ya. Iya, tapi kayak istri, kayak anak-anak Mantap sekali ya. Jadi ketemunya awalnya ketemu di Jakarta. di Bandung. Dia udah di sini, ngajar di sini udah hampir, waktu itu istri saya tuh hampir seumuran dengan jenengan. Oh iya toh. Benar-benar menikmati perjalanan ya Pak kalau kayak gini. Wow, jelas. Kalau Dago itu yang pasti itu jalannya sempit. Iya. Mau nggak mau dengan kondisi apapun kita harus nikmatin. Kalau nggak emosi, serius. Iya, Pak. Yang ada emosi. Berarti ini kita masuk kawasan Dago, Pak ya? Iya, ini Dago. Dago. Nah ini apartemen yang paling tertinggi di Bandung. Di atas gunung ya. Ini kanan ya Pak? Iya. Cuman ini kelihatannya kemarin saya dapat info itu hasil Mahkamah Agungnya. Kenapa Pak? Kan sengketa ini. Sengketa dengan sengketa dengan pihak lingkungan hidup. Yang kedua, izinnya waktu itu bermasalah. Terus apa namanya, yang ininya kan kena korupsi. Udah mel itu. Nah, habis itu diambil alih dan sekarang katanya sudah di. Kalau misalnya anak Bapak kan perempuan Pak ya, melihat informasi yang banyak kita terima bahwa, mohon maaf tanda kutip nih, perempuan-perempuan di Bandung itu kan luar biasa Pak. Artinya luar biasa itu mungkin dari segi pergaulan itu kental dengan hal yang sangat negatif Pak. Betul. Gimana Bapak menyikapi untuk anaknya Pak? Ya, kalau menurut saya memang sekarang itu saya mengikat dia itu dalam artian kemanapun, informasi apapun itu selalu ada dengan saya. Jadi Bapak harus tahu kemana anak pergi. Betul, kemana anak pergi, bergaul dengan siapa, terus dia buka misalkan internet apa, kayak gitu. Saya ini aja, saya memantau terus. Itu salah satu ini ya. Iya, yang kiat-kiat Bapak ya. Karena kan di Bandung itu parah lah saya. Iya bener Pak, saya dapat informasi ya gitu. Bandung itu parah. Terutama pergaulan anak-anak. Betul.
Tiketnya 15.000, asuransi 2.000. Alhamdulillah, Kur Berantis berada di Bandung, kawasan Dago. Ini kita akan mencoba mengeksplor gua bersejarah, yaitu gua Belanda dan gua Jepang yang berada di Dago. Kawasan ini termasuk kawasan dataran tinggi di Dago, Bandung. Yuk kita eksplor gua Belanda di Dago. Dulur, kalau di Bandung, kalau di Dago itu buahnya kayak gini loh, buah pepaya. Perjalanan di Gua Belanda sekitar 700 meter dari sini. OS emang ada? OS itu pakainya 30. Kalau 60 udah. Bagus banget. Mantap ya. Aduh, kehabisan ruangan saya, guys. Dan sini ya, Pak? Iya. Belanja kapan boleh, kalau bisa nggak apa-apa, apalagi puas, UTS, belajar dulu lah ya, yang penting kan sekolah ya, mau belajar. Ya. Selamat siang, semangat jalan-jalannya. Dulur-dulur, ini mau menuju ke Gua Belanda. Ternyata banyak monyet-monyet yang berkeliaran di jalan menuju ke sana. Coba kita nanti lihat. Tiap hari. Ada karena saya Boys. tuh ada monyet.
Tinggal distabirin. Kita cek foto aja. Seneng deh, temen. Ini bisa lihat ruang interogasi sama penjara. Gua Belanda. Iya, ini gua Belanda IP dibangunnya, didirikannya pertama itu tahun 1906, Pak. 1906. Iya, jadi fungsi utama Belanda bikin gua ini dulunya untuk pembangkit listrik. Jadi Belanda bikin satu jalur ini aja, Pak. Ini jalur listrik berarti? Iya, saluran air. Saluran air. Jadi ngambil airnya itu dari air terjun, Iya. masuk lewat sini, terus dialirkan ke pipa pesat di sana, turbinnya di Dago Bengkok, Pak. Ada pipanya? Ada di Dago Bengkok itu ada turbinnya. Jadi untuk menerangi Bandung sama Bali, Pak. Terus? Baru 1918 berubah fungsi menjadi benteng pertahanan tentara Belanda 1918, Pak. Nah ini kalau panjang gua ini 144 meter, Pak. 144 meter dari ujung sana ke ujung sana, Pak. Jadi kalau luas 750 meter. Kita belok sini, Pak. Iya. Ini udah bagus karena ini udah kena renov, Pak. Oh, ini direnovasi? Iya, direnovnya 1965. 1965. Iya, sesudah kemerdekaan waktu dijadikan gudang senjata oleh tentara Indonesia. Oh, berarti ini sudah digunakan tentara Indonesia? Betul, 1965 sesudah kemerdekaan. Iya. Kalau berbicara luas, itu 750 meter, Pak. 750 meter. Dibagi dalam 3 jalur, yaitu jalur pertama 144. Kita masuk ke jalur yang kedua, jalur integrasi. Ini panjangnya 126 meter. 126 meter dari ujung sana sampai ke ujung sana. Ini kok ada tanda? Ini untuk lubang ventilasi sekaligus untuk lubang pengintaian, Pak. Jadi kalau ada musuh kelihatan dari atas ini. Baru 14 Januari 1985 ini diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi objek wisata. 85 oleh Presiden Soeharto. Fungsi kamar-kamar ini jumlahnya ada 15, Pak. 15 barak tidur di sana. Fungsinya untuk barak tidur orang Belanda. Tiap barak itu dikasih satu, Pak. Ini di atasnya untuk penyimpanan makanan sama pakaian yang di atas itu. Berarti barak-baraknya di sini? Baraknya ini, Pak. Ini baraknya. Oh, ini barak tidur. Ini buat jalan? Iya, ini untuk jalan. Jadi betul. Dulunya kan pakai ranjang seperti ranjang lipat itu, Pak. Iya. Kalau berbicara luas Tahura, Taman Hutan Raya, 590 hektar, Pak. 90 hektar, udah termasuk ke tebing keraton, Pak? Udah belum? Tebing keraton. Nah, kalau Bapak pakai kendaraan dari pos tiket, ada jalan besar ke atas. Oh, itu naik ke atas? Jadi dibawa aja kendaraannya ke sana. Tiket ini udah berlaku sampai ke sana, Pak. Tebing keraton. Nanti di sana ada pos tiket, tinggal ditunjukin aja. Oh, gitu. Jadi udah satu paket. Oke, siap. Nah, ini besi ini dulunya untuk kabel. Ini Belanda yang bikin. Oh, ini asli Belanda? Betul, ini Belanda yang bikin. Kalau ini dinas yang bikin. Ini dinas yang bikin? Ini 1906. Kalau ini 1985.
waktu diresmikan oleh Presiden Soeharto pernah dipasang lampu. Cuman yang jadi masalah rembes Pak. Dulu kan saluran airnya lewat bawah yang tadi, sekarang lewat atas Pak. Oh gitu. Iya, karena itu dijadikan benteng pertahanan tentara Belanda. Nah di depan itu ada ruang interogasi Pak. Iya. Jadi kalau dapat tawanan diinterogasi dulu di sini, tengah deh. Nah diinterogasi dulu di sini, disiksa dulu di sini. Ini dulunya pakai pintu Pak, cuma pintunya udah dibuka. Terus dimasukin ke penjara, ke sel. Iya. Jadi yang diinterogasi itu orang Indonesia. Jadi oleh tentara Belanda. Nah, kita keluar sedikit dari sejarah. Ini berbicara masalah mistis ya. Nah, di sini ada satu kata di daerah Dago Pakar itu yang tidak boleh disebut ya. Jadi ini pernah juga dijadikan untuk nilai uji nyali ya. Nah, cuman gagal. Gagal itu karena pesertanya itu diharuskan menyebutkan kata itu. Jadi kemasukan Pak. Saya juga sebenarnya nggak bisa memberitahu kata itu, cuman kalau penasaran tinggal gampang diketik aja. Oh gitu. Iya, iya nanti ketik aja. Jadi itu berlaku di daerah Dago Pakar. Iya. Dari belakang gua, dari belakangnya bisa langsung jalan ke arah air terjun. Cuman jarak dari belakang ke arah air terjun masih 4 km Pak ke Curug Omas Maribaya Lembang. Dari belakang itu. Kalau jalan kaki ya kurang lebih 2 jam Pak ke sana. Ya ini tol keluar. Nah, nembus ke kanan jalan ke air terjun. Cuma jaraknya yaitu 4 km ke Curug Omas Maribaya Lembang. Nah ini di depan ada proses pembikinan gua Belanda ini yang belum selesai. Ini yang bikin siapa? Yang bikin orang Indonesia kerja paksa roti manual Pak. Nah seperti ini cara bikin. Nah, kenapa ini nggak dilanjutin? Karena keburu Jepang masuk ke sini Pak. Jepang ke sini masuk 1942 dan mengambil alih gua Belanda Pak. Nah ini ada bekas-bekas pahatan-pahatannya ini bekas. Asli itu Pak? Iya, ini kerja paksa ya. Rodi dulunya. Jadi yang dipekerjakan itu pribumi. Baru berapa meter ini Pak? Ini kurang lebih ke sana 6 meter ke sana. 6 meter. Iya. 6 meter mentok sudah. Mentok. Udah. Iya. Udah ini. Oke dilanjutin. Nggak dilanjutin keburu Jepang masuk ke sini dan mengambil alih gua Belanda. Kita lihat belakangnya dulu yuk. Ini Pak, Ya. pintu ini asli. Asli ini. Pintu ini asli. Ini asli Ulur. Belanda yang bikin. Pintu ini asli. Ini loh. asli, ya. Ini dari tahun berapa nih Pak? 06 Pak. 06. 06. 1906. Ini. Kalau itu TNI yang bikin. Oh itu ini. Tahun 65 sempat ditambah gudang senjata. Nah ini arah belakang Pak. Matikan dulu. Nah ini arah belakang Pak. Ini arah yang menuju ke arah air terjun. Jaraknya dari sini masih 4 km ke Curug Omas, Maribaya Lembang. Kalau ke Rusa kurang lebih 2 km dan posisinya menginjak. Ini belakangnya. Kalau mau keluar balik lagi. Balik lagi. Bisa jalan sini. Wah, mantap. Jauh, makanya sekarang bikin lagi. Cuman nggak landscape itu. Ada di depan. Buat story. Ah, iya, siap. Masih ada objek wisatanya buat Jepang, museum, patung Juanda, Rusa, Hamuk, Terangnya tuh. lanjut ke tebing keraton ke sana. Ya, kita lihat ke sana. Jadi sedikit gambaran Pak, tebing keraton itu kita berdiri paling atas di sana, di bawahnya itu Bandung sama Tangkuban Perahu Pak. Itu untuk spot foto bagus banget. Ini sama Pak, cuman masalahnya ini ada rembesan air Pak. Jadi kalau ditembusin ke sana terus bocor airnya. Tapi udah. ini yang buat Indonesia juga sama. Iya, tuh bocornya jatuh ada rembesan. ini TNI yang bikin. Ini TNI yang bikin tahun 65 ditutup, dicebol oleh warga Pak. Oh, dijual warga. Karena takut ada ketinggalan amunisi di dalamnya. Itu soalnya kan waktu diresmikannya itu banyak apa sumbu-sumbu bom itu. Ini berarti dinding ini TNI yang bikin. TNI, iya ini batu bata ini TNI Pak. Iya.
Kalau yang bikinnya Belanda, Yang apa nih? yang asli buatan Belanda, Ini yang ini asli. Kalau TNI, ini nih. Karenok TNI Spen. Ini yang aslinya. ini kan dulu kan tebing banyak batu, toh. Batu. Di ini semua. Iya, dibobok. Dibobok sama pribumi. Kita belok kanan. Ini kita masuk ke pintu yang ketiga. Nah, ini pintu yang ketiga ini punya yang panjang sekarang saudara. Fungsi utamanya ini dulunya untuk angkutan logistik. Ini bisa masuk kendaraan dari depan, Pak, bukan dari sini. Ini lebih besar. Iya. Oh, kendaraan bisa masuk. Betul. Sengaja ditutup. Jadi biar satu pintu aja yang masuk. Nah, kita juga Pak ada sel tahanan. Cerita tentang sel tahanan. Jadi yang diinterogasi di ruangan yang tadi itu dimasukin ke sini ke sel tahanan. Ini dulunya pakai pintu Pak, cuma pintunya udah ada yang dibuka, soalnya dari tahun 65 sampai 70 kosong nih Pak. Kosong. Baru tahun 85 jadi sekat. Nah ini sel tahanan. Ini dulunya ditutup pakai Pak masih. Mohon maaf Pak. Iya iya. Jadi berarti banyak rakyat Indonesia. Betul. Yang meninggal. Iya. Iya. Banyak yang meninggal di sini. Orang dari sini ya. Iya. Dulur, kita berdoa sejenak untuk mengirim Al-Fatihah buat para pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan di gua ini. Kita saat ini berada di gua yang mana bersejarah. Dulunya di tempat ini para pejuang mempertahankan Republik Indonesia itu mengorbankan jiwanya menurut cinta Bapak, banyak yang meninggal di sini. Kita sekarang sudah menikmati kemerdekaan, semoga kita menjadi generasi muda yang baik, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ya, kita keluar. Nah, kita masuk ke pusat stasiun radio. Pusat stasiun radio. Nah, kita belok kiri. Nah, ini ada bekas radio komunikasi rahasia. Iya. Ini dulunya terletak di Gunung Puntang di daerah Banjaran di Bandung Selatan. Karena di sana hancur oleh Jepang, pindah ke sini. Ini casingnya aja. Betul, casingnya, Pak. Casingnya betul. Ini adalah casing radio, dulu radio taruh di sini. Ya. Jadi ini sampai radionya itu tembus ke Samudra Pasifik, Pak. Jadi untuk menangkal masuknya tentara Jepang. Tapi Jepang tetap masuk. Pintar-pintarnya Jepang masuk lewat pantai Eretan, Pak. Eretan di Subang itu. Dan menyerahnya itu di Subang Kalijati. Iya betul. Nah ini untuk masukin kabel. Iya. Ini adalah Belanda ya, Pak? Iya betul. Di depan juga ini ada rel. Ini bekas Roy kereta dorong. Kereta dorong asli. Iya. Dari Belanda ya? Iya. Ini sepanjang sana ya? Iya. Silakan barangkali belum puas tanya-tanya sama saya. Mohon maaf Pak, jadi kan ini adalah peninggalan sejarah. Tentunya di sini banyak mitos-mitos dan keganjilan-keganjilan yang ada di sini. Bapak bisa menceritakan sedikit keganjilan-keganjilan yang ada di sini. Ini ya. Jadi pastilah setiap yang namanya orang kerja paksa itu pasti ada aja yang meninggal. Di sini juga sering kejadian yang ya di luar nalar gitu lah. Jadi kadang-kadang pengunjung, saya mah alhamdulillah belum ya, tapi pengunjung kadang-kadang masuk. Jadi kalau masuk tempat begini, makanya saya kalau mandu kita jangan dibayang-bayang lah. Jadi suges. Jadi yang positif. Jadi kita bicara sejarah aja lah. Iya. Kadang-kadang udah masuk kemasukan. Nah itu yang jadi masalah itu. Makanya kalau saya mandu pengunjung itu
ya loh, kita jangan bicara masalah itu, kita bicara sejarah aja. Iya. Kan kita Iya. Sedikit gambaran, kalau di daerah Dago itu ada satu kata. Jadi daerah Dago Pakar itu dilarang menyebutkan kata itu. Saya juga nggak bisa memberitahu, cuman kalau penasaran tinggal ketik aja mitos gua Belanda Dago Pakar. Itu berlaku bukan di dalam gua aja, jadi di kampung Dago Pakar. Iya. Terima kasih Pak. Siap. Informasinya ini nanti akan bermanfaat bagi teman-teman di Nusantara bahwa Kurbredes mengeksplor wisata yang dulu dijadikan sebagai benteng pertahanan Republik Indonesia dalam mempertahankan RI dari para penjajah Belanda dan Jepang. Nama apa? Tadi pertama masuk. Oh iya. Alpukat, mangga sama Strawberry. strawberry. Mau pakai coklat? Pakai Pak. Tisna. Terus. Itu ukuran ya? Apa? Ini ukur ini. Enggak ada ukurannya. Kalau syukur kok, kalau sini. Dari ukur ke udah sama. Terus apa lagi? Mangga. Jadi ada referensi dari teman. Udah dua aja. Kan itu. Ada dua. Belanda sama gua Jepang, nanti kita buat Jepang. Bisa ke sana? Sana yuk. Kan udah nggak bayar. Kenapa emang? Udah capek. Capek anak muda kok. Banyak ini Pak, apa? Remaja jompo sekarang. Anak muda udah capek. Surabaya, Mas. Beratang Binangun. Surabayamu mana? Ayo. AL. AL. Oh itu Perak itu. Perak itu. Oh itu Perak itu. Kalau ke Surabaya calling. Di sana. Surabaya. Surabaya itu asik. Enak tapi Surabaya itu makanannya murah-murah. Betul? Nusantara Kurbredes juga akan mengeksplor gua yang bersejarah di Dago, yaitu Gua Jepang. Yang mana Gua Jepang ini peninggalan dari penjajah Jepang. Coba nanti kita tahu informasi dan cerita-cerita mistiknya di Gua Jepang. Mantap ini. Pohon apa ini Pak? Jati bukan? Bukan, ini bukan pohon jati. Pohon apa ini? Ini pohon pinus. Pinus. Menuju arah Gua Jepang, ini juga ada gua di sebelah kiri kalau arah masuk. Coba kita lihat dalam. Ini kelihatannya mentok sudah. Ini udah mentok kelihatannya. Oh. Wit aren.
Ini berada di dalam gua Jepang, yang mana lorongnya hampir sama seperti di gua-gua Belanda, tapi di sini lebih lebar. Coba nanti kita akan menelusuri lorong-lorong di gua Jepang. Bismillah. Ini masuk gelap banget nih. Di sini ada beberapa lorong-lorong. Ternyata gua Jepang itu lorongnya banyak dan jalannya tidak rata. Apa tuh? Apa kenapa? Hah? Enggak biar rame-rame gitu. Oh gitu. Oh gitu, takut ya? Hah? Nggak apa-apa. Bismillah. Ini dari mana nih? Dari mana? Bandung. Oh. Masih jadi Bandung. Oh. Bandung Barat Oh, Bandung Barat ya, oke. Emang ini ternyata gua Jepang lorongnya banyak ya. Banyak banget lorong-lorongnya nih. Gelap semua nih. Kalau mau naik, saya buka dulu kamar mandi. Kadang-kadang kerja kalau mbak Dede itu apa hotel? Bukan kali Siap. Gua Jepang ini ternyata lorongnya begitu banyak. Jadi saat masuk ke dalam, lorong-lorongnya cukup banyak. Di samping itu juga lebarnya itu juga tidak sama. Lantainya juga naik turun. Ini bisa kita lihat gua Jepangnya ini. Pintunya kelihatannya pintu lama ini. Tuh kan ngejauhin kok pakai. Enggak tuh. Iya itu lihat. Oh, tuh. Kiri.